rahmatan li jami'il insan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, nikmat sempat. Walaupun tadi ketika azan dikumandangkan sampai sholat dilaksanakan kita diguyur hujan yang mungkin biasanya jamaahnya full sampai di depan, tapi karena tadi ada iklan sebentar hujan, akhirnya ada beberapa mungkin dari saudara-saudara kita yang tidak bisa sampai ke masjid kita yang tercinta ini. Dan kita patut bersyukur kita semua disampaikan di dalam masjid yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, suri tauladan kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, yang semoga semua daripada kita jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah semuanya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan terkait puasa sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari Allah, yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga, hanya lapar dan haus saja. Maka dari sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ulama membagi puasa menjadi dua. Yang pertama puasa zahir dan yang kedua adalah puasa batin. Apa itu puasa zahir? Puasa zahir adalah meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke 9 lubang dan lain sebagainya yang biasa kita ketahui di dalam ilmu fikih terkait perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua puasa batin. Apa itu puasa batin? Yaitu puasa yang meninggalkan, menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa, yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Tentunya kita di dalam berpuasa tidak hanya melaksanakan perintah Allah, tapi juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, bukan pujian dari makhluk,
atau pahalanya berkurang. Maka ketika kita puasa, hindari berbohong karena dapat merusak pahala puasa. Orang dulu berbohong hanya menggunakan lisannya. Orang sekarang tidak hanya berbohong dengan lisannya, tapi juga dengan tangannya. Suka share berita hoax, berita di grup WhatsApp belum jelas kebenarannya sudah di-share. Ini juga berbohong. Kenapa? Karena bohong adalah menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu kita harusnya kita saring sebelum share. Kita saring dulu informasi sebelum kita bagikan kepada orang lain, karena bisa merusak pahala puasa kita. Bapak Ibu jamaah sholat isya yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua yang dapat merusak pahala puasa adalah al-ghibah, gosip, ngomongin orang di belakang orang yang diomongin. Kalau di depannya namanya ngatain, ya, tapi kalau di belakangnya namanya ghibah, gosip. Ghibah membatalkan pahala puasa, ghibah merusak pahala puasa. Maka jika kita berpuasa, stop ghibah, ya. Ibu-ibu kalau sudah puasa banyak diem, banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya mulutnya tidak offside, supaya mulutnya tidak keceplosan ngomongin tetangganya, keceplosan ngomongin saudaranya, keceplosan ngomongin temannya. Karena ketika kita puasa kok keceplosan ghibah, percuma kita puasa, hanya dapat lapar dan dahaga. Jamaah sholat isya yang dimuliakan Allah, perkara ketiga yang bisa merusak pahala puasa, wan namimah, adu domba, adu. Ada orang baik-baik malah bikin kacau, ya, suka merusak suasana. Orang A dan B diadu sehingga berkelahi, saling bermusuhan. Sekarang kita kalau lihat di medsos Pak Bu, di YouTube Pak Bu, antara Kiai A dan Kiai B dibentur-benturkan, Habib A dan Habib B dibentur-benturkan, antara pemerintah dengan rakyatnya dibentur-benturkan. Semua isi YouTube ini sekarang rata-rata namimah, adu domba. Banyak channel-channel yang nakal yang kerjaannya memang mengadu domba, mengkontrakan antara orang satu dengan orang lain. Tujuannya biar rame, karena kalau rame yang nonton banyak. Kita tuh begitu biasanya orang Indonesia. Kalau ada orang kelahi berantem, seneng nontonnya, penontonnya itu banyak. Tapi kalau ada ngaji, ibadah, yang nonton paling 3, 4 itu sudah bagus. Tapi kalau urusan si ini vs si ini, membantah si ini, wah ini banyak, jutaan ribuan yang menonton kalau di dalam sosial media. Maka kita di bulan puasa ini kalau buka YouTube jangan buka yang aneh-aneh, langsung kita ketik saja ngaji apa, pengajian untuk dan lain sebagainya, atau kita baca Quran. Jangan nonton yang aneh-aneh karena bisa merusak pahalanya puasa. Bapak Ibu sholat jamaah sholat isya yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang keempat yang bisa merusak pahalanya puasa adalah wal yaminul kadzibah, janji palsu. Kita berjanji tidak ditepati atau ngapusi, ya, janji tapi bohong, maka merusak pahalanya puasa. Yang mau nyalek-nyalek nih 2024 kok janjinya janji palsu, merusak pahalanya puasa. Dan terakhir, perbuatan yang kelima yang bisa merusak pahala puasa adalah wan nadharu bisyahwah, melihat lawan jenis dengan syahwat, dengan nafsu. Kalau kita jalan-jalan ke mall atau di jalan ada wanita buka aurat lewat, gimana? Apakah merusak pahala puasa? Tergantung kita perhatikan atau tidak.
bukan dosa. Ya, jadi jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, khususnya pada waktu kita puasa dari subuh sampai maghrib, marilah kita hindari 5 perkara tersebut: menipu atau berbohong, yang kedua ghibah, yang ketiga adu domba, yang keempat janji palsu, dan yang kelima melihat dengan syahwat. Harus kita hindari. Supaya apa? Supaya kita berpuasa tidak cuma lapar saja, tapi mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, sholat kita, zikir kita, baca doa kita, semua ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu